Selamat datang di video tutorial penggunaan aplikasi Biduk modul kartu keluarga. Dalam video ini, kita akan membahas cara menggunakan fitur survei data umat prasejahtera atau bisa disebut survei Dupras. Fitur ini dirancang untuk membantu mendokumentasikan kondisi ekonomi umat dengan lebih akurat dan terstruktur. Sebelumnya, informasi mengenai kondisi ekonomi umat hanya tersedia dalam bentuk drop-down keluarga prasejahtera dengan jawaban ya atau tidak, yang kurang memberikan gambaran lengkap mengenai kebutuhan umat tersebut. Dengan adanya fitur survei Dupras, kita dapat mengumpulkan data yang lebih sistematis untuk mendukung program pengembangan sosial ekonomi dan pemberdayaan umat secara lebih efektif. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahap tutorial cara pengisian form survei Dupras. Masuk ke menu pencarian, pilih data kartu keluarga, kemudian masukkan kriteria pencarian sesuai dengan yang dibutuhkan, klik tombol cari. Selanjutnya, klik pada salah satu kartu keluarga. Pada form kartu keluarga detail, pilih tab survei Dupras. Saat pertama kali membuka menu survei Dupras, semua jawaban pada data pokok akan otomatis terisi dengan jawaban tidak. Terdapat dua proses pendataan, yaitu pendataan 1 dan pendataan 2. Jika data survei belum pernah diinput, atau jika hasil pendataan 1 menunjukkan bahwa umat tergolong sejahtera, maka tab pendataan 2 akan dinonaktifkan atau disable. Pada data tambahan, jika user menjawab ya pada salah satu pertanyaan di bagian data tambahan, maka akan ditampilkan list anggota keluarga yang terdaftar dalam Biduk KK tersebut. Khusus untuk pertanyaan tentang disabilitas, jika salah satu anggota keluarga diisi ya, maka akan muncul drop-down list untuk memilih ragam disabilitas untuk masing-masing anggota keluarga. Pada pertanyaan lanjut usia, jika jawaban diisi ya, sistem akan melot list anggota yang umurnya lebih dari 60 tahun per hari ini berdasarkan tanggal lahir pada detail anggota. Jika data ingin disimpan sementara, tekan tombol simpan sementara. Kemudian akan tampil pesan bahwa data sukses disimpan sementara. Jika data telah sesuai dan ingin disimpan secara final, klik tombol simpan. Selanjutnya akan muncul pesan peringatan seperti berikut. Jika kolom yang wajib diisi tidak diisi, ketika melakukan simpan akan tampil error message bahwa data gagal disimpan seperti berikut. Pada pendataan 1 terdapat dua hasil. Yang pertama, jika semua jawaban pada data pokok adalah tidak, maka hasilnya adalah sejahtera. Kemudian, tab pendataan 2 akan diatur disable. Yang kedua, jika salah satu jawaban pada data pokok adalah ya atau ragu-ragu, maka hasilnya adalah terduga prasejahtera. Selanjutnya, tab pendataan 2 akan diatur enable dan user wajib mengisi data pada pendataan 2. Seperti pada informasi sebelumnya, tab pendataan 2 akan aktif jika hasil pada pendataan 1 adalah terduga prasejahtera. Kemudian, klik tab pendataan 2. Pada pendataan 2, jumlah seluruh anggota rumah tangga sesuai data Biduk akan terisi otomatis sesuai dengan jumlah anggota yang ada pada kartu keluarga dan tidak dapat diubah. Kemudian, untuk jumlah anggota rumah tangga yang menjadi tanggungan rumah tangga saat ini akan terisi otomatis sama dengan anggota rumah tangga sesuai dengan data Biduk, hanya saja pada jawaban ini dapat diubah. Kemudian, untuk pendidikan terakhir kepala rumah tangga akan terisi secara otomatis berdasarkan kolom pendidikan kepala keluarga yang ada pada detail anggota kartu keluarga di Biduk KK. Jika terjadi perubahan data pada survei Dupras, maka data pendidikan pada detail anggota kepala keluarga tersebut akan terupdate. Selanjutnya,
Jika pendidikan yang dipilih adalah tidak pernah bersekolah, maka kolom pendidikan non-formal akan hilang. Selanjutnya, pada pertanyaan layanan kesehatan, layanan pendidikan, potensi kerja atau usaha produktif, dan bantuan dari paroki dapat diisi lebih dari satu. Jika kolom yang wajib diisi kosong, ketika melakukan simpan akan tampil error message bahwa data gagal disimpan. Pada pendataan 2 terdapat 3 hasil. Jika nilai pengeluaran per kapita per bulan lebih dari sama dengan Rp1.700.000, umat tergolong sejahtera. Jika nilai pengeluaran per kapita per bulannya lebih kecil dari Rp1.700.000 dan lebih besar dari Rp850.000, maka tergolong rentan tidak mampu. Kemudian, jika nilai pengeluaran per kapita per bulannya kurang dari sama dengan Rp850.000, maka umat tergolong tidak mampu. Topik selanjutnya yaitu menu pencarian data Dupras. Menu pencarian data Dupras dalam sistem biduk modul kartu keluarga berfungsi untuk melihat data survei Dupras yang telah diisi sebelumnya. Berikut adalah fungsi utama menu ini. Yang pertama, menampilkan data survei. Pengguna dapat melihat data yang telah diinput dalam survei Dupras, baik dari pendataan 1 maupun pendataan 2 jika tersedia. Yang kedua, memonitor status umat. Memungkinkan user terkait untuk mengevaluasi hasil survei, misal melihat apakah suatu keluarga tergolong sejahtera atau tidak. Yang ketiga, pencarian dan akses data. Pengguna dapat melakukan pencarian data Dupras berdasarkan kriteria tertentu seperti keuskupan, paroki, wilayah, atau lingkungan. Masuk ke menu pencarian, pilih data Dupras. Masukkan kriteria sesuai dengan level user, kemudian klik cari. Maka tabel data Dupras akan tampil sebagai berikut. Yang keempat, unduh data Dupras. Aplikasi Biduk KK menyediakan fitur untuk mengunduh data survei Dupras dalam bentuk file Excel yang berisi informasi secara detail. Fitur ini memungkinkan user untuk mengakses, menganalisis, dan mendokumentasikan data kesejahteraan umat dengan lebih mudah. Masuk ke menu pencarian, pilih data Dupras, kemudian masukkan kriteria sesuai dengan level user, klik tombol cari, maka tabel data Dupras akan tampil. Pada bagian kanan atas tabel data Dupras, terdapat tombol unduh. Kemudian klik tombol unduh, maka berikut adalah file Excel hasil unduh data Dupras. Itulah tutorial untuk fitur survei Dupras. Semoga bermanfaat.